Gak apa-apa lah, Inton langsung dulu gini, masuk ya. Biasa orang Islam itu telat gitu. Datang telat langsung ngopi ya. Rezeki Pak. Biasanya telat itu sok 2 jam 3 jam, kan setengah jam. Alhamdulillah. Jadi kalau kita berbicara tentang sebuah sehingga menjadikan hati mereka sampai keras, karena mereka menolak adanya zikir dan mereka cukup dengan ilmu dan bangga dengan ilmu yang dimilikinya sebagai wawasan bukan ilmu, ya karena itu ada tahapannya untuk menjadi ilmu. Itu akhirnya terjadinya satu akumulasi puncak. Ya. Nah, di sini sebenarnya kemudian akhirnya orang pada saat kita sistemnya ekonomi persaingan, ya, yang dibangunkan ekonomi persaingan. Entah ini benar isunya itu merupakan rancangan elit global, kita juga nggak tahu ya. Akhirnya dibuat sedemikian rupa, jangan ada kemampuan kolaborasi, sinkron, sinergi. Sehingga pendidikan kita pun juga pendidikan yang dibentuk, dibangun itu adalah persaingan, kompetisi, kan gitu. Jadi diberi keterampilan supaya bersaing dengan temannya, bersaing dengan sekolah lain, itu sudah menjadi satu kebanggaan saat dapat mengalahkan yang lain. Itu kan menurut saya itu kesalahan sistem. Kesalahan sistem. Kalau ini terus dilakukan tahun-tahun, gitu ya, kan pasti terjadi akumulasi, kan gitu. Cuman masalahnya generasi ini yang sadar itu sudah mundur. Generasi yang baru semakin kuat membuat perilaku persaingan. Akhirnya semakin tinggi pola persaingan ini. Begitu sampai pada titik tertentu puncak, sampai hilangnya ideologi, kemudian hilangnya berpikir untuk kebersamaan, kekeluargaan, ngopong golek barang sing halal wae, haram wae angel apa meneh sing halal. Lah ini kan terus memuncak gitu. Akhirnya terjadi akumulasi begitu loh. Lah yang tidak pernah diketahui itu energinya. Energi itu setiap material itu energi. Setiap material itu energi. Batu pun itu ada energinya. Pusaka itu ada energinya. Orang mengatakan dengan klonet dan seterusnya itu kan ya. Itu kan ada tempat demikian rupa kan ada energinya gitu ya. Batu saja semuanya ada energinya. Semakin lama energi itu juga semakin kuat, memunculkan gelombang semakin kuat. Nah gitu. Itu energi namanya. Kita berbicara telepon itu karena energi. Energi itu memunculkan gelombang. Makanya kalau kita dapat memecah-mecah materi sampai pada tingkat partikel terkecil, maka kita bisa memindahkan. Ilmu ini kan sudah ada yang memindahkan itu. Walaupun sekarang yang mampu masih demit. Dan gitu. Sehingga saja demit kan. Demit muncul di kono, ruruh muncul di kono kan gitu ya. Nah, itu sebenarnya energi gitu. Mereka bisa memanfaatkan energi itu. Nah, kalau kita bisa menghilangkan secara unsur material ini menjadi materi, ini kan juga manusia kan juga bisa teknologi ini. Lah kemudian sampai hilangnya kepedulian, hilangnya respon, hilangnya respek. Saat ini sudah terbentuk yang namanya hilangnya jati diri, hilangnya respon, respek dan peduli, maka akal pikiran kita berpikir untuk diri kita, hanya untuk memenuhi kesenangan kita, bukan lagi kebutuhan. Maka inilah muncul energi negatif, energi merusak. Inilah yang mempengaruhi alam. Mungkin kalau teman-teman dari pendengar yang ada, sebenarnya coba nanti diamati saja.
semakin tinggi ketidakpedulian sebuah komunitas, diamati saja. Jadi kalau ingin membuktikan, kita kan nggak enak nyebut satu persatu, entah itu dari LSM atau dari partai atau dari apapun. Saat ada perpecahan di dalam, maka administrasi manajemennya juga rusak. Kerugian itu sudah kok terus tampak, namanya BUMN kok rugi, kontrol rugi, karena otaknya sudah membentuk energi negatif. Akhirnya ini juga akan berdampak pada sosial. Kita logika begini loh, tidakkah kita menginjak bumi nih? Sebelum di atas bumi ini ada namanya atmosfer. Ini ada namanya atmosfer. Atmosfer ini adalah ruang kehidupan material. Kemudian di atas atmosfer ada toposfer, ada iosfer, kan gitu dan seterusnya. Sebenarnya yang menjadikan hidup itu kan bukan semata-mata buminya, karena ada atmosfer itu ada unsur N, di situ ada sirkulasi kimia memunculkan H2O, ada memunculkan kimia karbon dioksida, memunculkan pemecah materi oksigen, hidrogen, asam amino dan seterusnya. Nah, ini membuktikan adanya energi. Ini yang tidak dihitung di dalam agama, gitu loh. Itu hanya wilayah sains. Padahal itu sains banget. Itu Qur'an banget. Makanya Qur'an kalau menyebut kehidupan itu istilahnya orang mengetahui itu pakai kalimat mubasyiron. Gitu loh. Bukan ainun, bukan melihat. Gitu. Allah yang maha mengetahui, namanya begitu ya. Itu kadang kan menggunakan kalimat-kalimat tasnaun, itu detail timbang detail. Oke. Nah, itu kita panjangnya di dalam kaitannya energi, kaitannya dengan apa namanya tadi, kenapa ada goro-goro, akan ada puncak. Sebab kalau orang sudah terbentuk mindsetnya persaingan, nggak ada kepedulian, butuh kudiwi, kayak dia ngarep aku apik tapi ngguriku tak pateni, dia ngarep tak bantu tapi dia ngguri pasare tak pateni, karena menjadi pesaing saya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Apa yang terjadi? Perspektif sebagai mindset atau menjadi sebuah pola kehidupan sudah terbentuk. Tidak ada kata lain, harus ada goro-goro. Goro-goro apa? Chaos yang dipaksa, kan gitu. Jadi chaos yang memaksa untuk merubah mindset pemurnian kiamat. Oke, mungkin ada pertanyaan? Dari Vio Agus, jika di Hindu apakah sang avata juga bisa dikatakan Satria Bingit atau Ratu Adil? Dan siapakah Brahma, Siwa, Wisnu, dan Rudra? Oke. Ya kalau kita berkata dengan ini ya sebenarnya avatar itu sang penyelamat kan hanya istilah. Dalam istilah Kristiani ya sebutannya juru selamat. Kalau kita sebut saja Imam Mahdi itu sama. Brahma itu memang dulu utusan Tuhan inti yang berada di bumi. Itu di tahun 3200 tahun sebelum Masehi. Kemudian beliau memiliki putra yang akan dijadikan sebagai generasi pelanjutnya dalam sebuah silsilah ajaran tauhid. Itu kemudian muncullah Wisnu. Sebagai contoh begini, bahwa pada saat di dalam kitabnya Hindu ya, itu ada ini Bhagavad Gita. Bukan Bhagavad yang satunya, ini kan kitab sejarah begitu ya. Itu sebenarnya bahwa Muhammad disebut dia sebagai pengikut Wisnu atau pemuja Wisnu, orang mengatakan demikian. Zulkifli sebutannya sebagai Siddhartha Gautama itu disebut sebagai pengikut Wisnu, kan gitu. Kalau Nabi Muhammad sebagai Siwa, kan gitu kan, sebagai contoh pengikut Siwa.
Nah ini sebenarnya oke, memang benar Avatar itu juru selamat itu sendiri, itu berarti dulu juga ada kejadian peristiwa. Di angka 3.700-800 tahun sebelum Masehi, itu memang gejolak seperti saat ini juga muncul. Kemudian maka harus muncul Avatar, karena istilahnya dulu Avatar, kan gitu ya. Kemudian Brahma, oke kalau kita buka ya, Brahma itu sebenarnya Nabi Ibrahim gitu ya. Nabi Ibrahim, dia bertuan Sang Hyang Widi, Sang Hyang Tunggal, kan gitu, sebenarnya begitu aja, kan begitu. Kalau Siwa itu kan pemurni, jadi sing reget dibuang gitu. Itu Siwa, jadi bukan dewa pengrusak, bukan. Artinya itu dewa. Kalau kita percaya kepada Dewa Siwa, itu sama saja kalau di Islam percaya sama dewa pencabut nyawa atau dewa kiamat. Sopo? Malaikat Israfil. Dari tompet, kan gitu itu loh. Ya itu sebenarnya istilah aja begitu ya. Itu malaikat Israfil, pencabut nyawa, atau pencabut nyawa itu maknanya adalah kalau kita memang percaya kepada Siwa, kita percaya kepada apa mau? Wisnu, satu lagi Mas, Brahma, telu itu tadi ya. Itu sebenarnya Siwa itu juga dulunya itu salah satu siswa dari Brahma yang ini ditugasi, kemudian menjadi, ini mau dalam perspektif kita ya, Syekh Subakir yang di zaman Sunan Ampel di Jawa itu sesungguhnya adalah penapak tilas. Dia diutus gurunya untuk mencermati, mengamati Raja Kalacakra yang di zaman dulu di Nabi Ibrahim. Sebenarnya Syekh Subakir yang asli di zaman Nabi Ibrahim, kan gitu. Karena namanya melihat menjajaki Syekh Subakir kan, maka kalau zaman Sunan Ampel Jawa sudah sangat ramai. Jawa sudah rame, pemerintah sudah rame. Bahkan kalau kita berbicara kemajuan, kita sekarang ini kalah. Beberapa item kita kalah. Apalagi tentang pertanian gitu ya. Ya kita nanti akan berbicara tentang penghalang kemajuan itu apa. Jadi itu sebenarnya. Kemudian Siwa itu kalau saya nugasi, tolong mau runtuh penduduknya kok rusak, ditoto kan gitu kan. Kemudian diacak pemikirannya, kemudian dibenahi. Itu sekilas bahwa Brahma itu adalah Nabi Ibrahim, Siwa, kemudian Wisnu itu ya sebenarnya murid, putranya atau murid. Kalau sudah ini seperti itu. Tapi karena babnya bukan ini, kita akan suatu saat bahas tersendiri ya. Saya kembali, itu berkaitan dengan karena tadi pertanyaan bahwa Nabi Muhammad itu kan gelar, tadi juga ada pertanyaan, kan gitu, apakah benar, kan gitu. Enggak, bukan begitu. Kalau gelar itu kan penghargaan, gelar itu penghargaan. Kalau saya menghargai seseorang, menghargai Fahmi, karena ini kemudian dia bagian kata-kata administrasi, maka tergelari administrator, gitu kan? Bukan begini. Allah itu dalam hal memang ada perintah untuk membuat gelar-gelar baik, tapi selalu kalimat itu muncul itu karena ada makna, ada maksudnya, begitu. Artinya bahwa semua nabi itu kalau dikatakan gelar ya gelar, dikatakan bukan ya bukan, karena dibalik nama itu sesungguhnya ajaran, dibalik nama itu ajaran. Sehingga semuanya Isa sebenarnya, maaf, semuanya Isa, Adam, Hud, itu semuanya Isa, disebut-sebut Nabi Isa bisa. Karena makna Isa itu pembawa tauhid. Bukan di fisik ya berarti? Bukan fisik, semua Muhammad. Berarti ini kalau yang, kan oke, guru-guru, jadi guru-guru, kan? Sosial, alam, sebagainya. Terus muncullah dalam versi orang kita kan di orang Islam pun juga nanti Nabi Isa akan turun. Ini maksudnya tuh turun itu bagaimana? Terus yang kedua ini kalau memang ternyata Nabi
kaitannya para nabi ini bukan fisik, berarti mereka ini sebenarnya satu, para nabi ini sebenarnya satu ini dong, satu apa ya? Klan. Iya, satu Tuhannya sama gitu loh. Dan apakah tugasnya dari semua nabi ini sama? Kalau misal tugasnya mereka sama, apakah bisa dikatakan mereka ini juga ratu adil? Apakah mereka ini juga Imam Mahdi, imam di zamannya? Ya. Nyambung Bapak. Ngapunten. Banyak hadis juga yang menegaskan bahwa al-ulama warasatul anbiya, ngaten Bapak. Jika ini berkaitan dengan para nabi-nabi tadi. Nah, ini sebenarnya apakah ulama yang saat ini itu juga bagian dari penerusnya atau pewarisnya para nabi itu? Terus sebenarnya sih ulama yang seperti apa sih yang itu adalah penerusnya para nabi? Melihat isunya ngapunten Bapak. Kondisi saat ini kan juga Ya. Ambigunya tinggi. gitu. Kita nggak bisa pungkiri bahwa ambigunya sangat tinggi, itu ya. Oke, kita ini cukup panjang kalau kita membahas tentang ulama warasatul anbiya. Ini akan panjang dengan wali-wali Allah cukup panjang begitu. Tapi nggak apa-apa, nanti kita ulas sekilas. Gak berkaitan dengan tadi babi gereja diruntuhkan, tapi juga belum kita ulas, kan? Belum kita ulas. Nah, menurut kita piye wi? Kok babi di anu piye? Iya, ya kan? Ya, Pak, nanti Bapak gering-gering saya. Kalau jadi gimana? Emang bener kita akan bunuhi babi itu atau gimana? Maka ada bayangan. Kita bayangin juga. Ada bayangan. Kalau gimana? Terkadang kan unsur psikologi emosional itu terlibat. Panjangnya pertikaian ya, panjangnya pertikaian. Kalau memang dikatakan demikian, Nabi Muhammad ke saat ini kita menunggu munculnya Imam Mahdi. Semua negara menunggu Imam Mahdi. Orang Kristen menunggu Isa. Orang Hindu menunggu Avatar, kan gitu. Orang Buddha menunggu Siddhartha 3 atau Siddhartha 2. Katakanlah demikian. Kemudian orang Yahudi menunggu Daud. Ya. Ini semuanya kan dalam perspektif yang sama, dalam bentuk yang berbeda. Orang Jawa menunggu Satrio Piningit. Ya. Kemudian orang Sunda menunggu Buddha Angon. Nah, ini pada saat itu sebuah narasi kegalauan kondisi yang saat ini seperti menuju puncak atau memang ini sudah puncak, gitu ya. Nah, ini mereka sedang menunggu sebuah kebenaran, menunggu sebuah sang ngadil. Sayang mereka kan menunggu, kembali ke menunggu lagi gitu ya. Kemudian karena semuanya punya konsep tentang ini, semuanya narasinya masing-masing, tentu yang terjadi adalah pembenaran kelompoknya, golongannya gitu. Jadi orang Islam Imam Mahdi. Kemudian Isa itu mengatakan bahwa Nabi Isa ternyata Islam, nanti umat Kristen akan tahu kan begitu. Sing Kristen kalau Imam Mahdi turun, nggak ada, yang ada ya Isa dan seterusnya, bla bla bla. Nah, ini sudah terbumbu sebuah psikologi perang saraf, sehingga ini bisa jadi. Itu akhirnya mergo wong Kristen itu babi halal dan seterusnya, akhirnya membuat itu ya. Akhirnya narasinya membunuh babi. Tapi sebenarnya sih begini, kalau seandainya itu benar, kenapa babi dilarang, diharamkan dan seterusnya? Itu orang kan mencari kalau kita alasan kita karena babi itu banyak cacing di dalam tubuhnya. Kita sekarang kan ada teknologi, cacing itu kan bisa dikendalikan, bahkan bisa dimatikan untuk dimakan sebelum dimakan. Kalau ini akan tetap menjadi haram, kan ini masalahnya. Sebenarnya kan karena watak-watak dari babi itu. Jadi simbol ya. Simbol. Jadi kalau kita katakanlah maaf, kalau kita itu mengatakan Nabi Muhammad menyandikan bahwa Imam Mahdi turun dengan membunuh babi, ya berarti ternak babi kan? Iya. Kalau saya sih mending ya. Kalau kita ada ungkapan Imam Mahdi itu membunuh babi, ya berarti kita ternak babi sebanyak-banyak, setiap hari kita bisa membunuh. Iya. Sesimpel itu.
Kan nggak mungkin kan kemudian Imam Mahdi kerjaannya mencari babi, membunuh ya wong babine wong. Aneh gitu loh. Apa cuma sekedar itu gitu loh. Kemudian tentang akhirnya ngebom gereja itu kan untuk menghancurkan gereja. Enggak, itu kan simbolik bahwa pertama karena di hadisnya orang Islam juga nggak adil. Satu mengatakan bahwa yang tempat ibadah yang masjid itu benar atau sama-sama 50-50 itu kan dihilangkan kan membelah babi, menyembel gereja, kemudian vihara atau ibadah agama lain, kemudian masjid kan sebenarnya juga ada dihilangkan. Ya kita kan mosok masjid dihilangkan. Itu sebenarnya maknanya kan begini, beragama yang sekarang ini menyembah itu berada di dalam bangunan, itu disebut ritual. Ini yang sesungguhnya, berarti agama itu hanya yang lahir. Kan gitu. Berarti iya. Ya kalau kita mengatakan bahwa bentuk masjid itu melengkung, ini sampai ada kejadian loh ya, di satu tempat, sampai masjidnya dibongkar. Ini saya melihat sendiri, dan saya juga tahu alasannya kampung itu. Lah kenapa masjid itu kok dibongkar? Karena masjid itu setelah jadi bentuk itu kayak gereja, jadi atapnya itu kayak gereja. Iya. Saya ke sana kemarin di Lampung, itu ketepatan ya. Nah itu memang baru saja kemarin itu baru pembongkaran masjid karena atapnya atap gereja. Delala depannya juga tidak melengkung, bentuknya adalah kotak. Nah ini kita ada kesalahan-kesalahan bahwa beragama kita itu hanya beragama bangunan. Fisik. Ya lama naduhir hanya mengetahui yang lain dari kehidupan dunia itu kelambi. Iya. Lagi pula loh, kalau semisal Nabi Isa turun beneran, atau mungkin Muhammad turun terus membunuh babi, menghancurkan masjid, merusak gereja, kayaknya juga keduluan masuk penjara deh. Waktu terlanjur viral duluan deh, nggak ngapa-ngapain akhirnya. Terus Nabi Isa juga turunnya gimana? Itu kalau di TikTok lah ya. Kalau di TikTok juga lucu juga sih. Tapi nggak ngerti kan. Di TikTok kan aja biar sambil membangun mindset. Iya di TikTok itu lucu. Jadi nanti turunnya Nabi Isa akan seperti ini, mau muncul bersinar dari langit. Gitu bersinar. Iya bersinar terang. Ya. Terus orang-orang akan melihat dengan penuh sujud. Gitu. Apa ya kayak gitu bener gitu kan? Ada rancangan beginilah. Ada rancangan sampai mau menghapusi umat manusia. Jadi Isa itu turun karena membuat hologram. Oh iya. Membuat hologram itu sangat mungkin sekali. Sekarang itu sangat mungkin. Kayak Cina saiki iso gawe di hotel-hotel itu gambare itu 4 dimensi sampai iso metu keluar kan gitu. Ya itu. Nah itu kalau tiba-tiba nanti kita ada sorot ya, ada sorot dari 7 arah. Karena itu kan menggunakan sistem heksagonal, sistem heksagonal sorotnya itu. Maka itu nanti akan muncul Isa turun dari atas. Kalau kita umpamanya begitu kan bisa dihapusi. Iya bisa. Itu seperti flash kan gitu kan, film flash. Turun gelodak diganti menungso kan begitu. Oh ini Isa turun apa begitu? Hujahnya apa? Kok hujahnya turun gitu? Hujahnya apa? Itu ada hujahnya. Kita nanti kita ringkas. Hujah itu gitu ya. Jadi saat kita bernarasi menggunakan istilah bahwa satu kenormalan pertama bahwa bencana itu harus terjadi karena mindset tidak mungkin. Mindset ini mempengaruhi alam, akhirnya alam juga bergolak. Yang gitu. Itu kan sudah sistem ilahiyah. Sistem ilahiyah. Kemudian kita semua beragama sudah menggunakan cara yang lahir. Sistem yang lahir, yang tampak mata, kan gitu. Sehingga sampai Ahlul Bait itu juga lahir. Iya, biasa semua. Ya. Ulama, kiai lahir. Wedi nek gak goblok gak disebut kiai wedi. Ya, namanya kan begitu. Kok gak entuk pangan, pamane wis dimasukkan menjadi sebuah ekonomi, hari repot. Iya. Itu mindset. Iki nek aku nompo keterangan ini benar, bagaimana kita menjadi orang yang jujur? Seandainya gitu ya, kita berani mengatakan,
setelah saya mendengar penjelasan panjenengan, setelah mendapat penjelasan dari kamu, ternyata menjadi pikiran saya kalut. Konsep yang selama ini tentang kebenaran ternyata itu telah terpatahkan. Saya akan mengaku dengan jujur kebenaran kamu. Orang mengatakan itu tuh berat banget dalam sejarahnya. Semua Nabi Rasul selalu begitu. Dan jarak kita apalagi antara Nabi Muhammad kalau saat ini sodo nunggu Imam Mahdi, ini jarak terjauh. Nabi Adam ke Nabi Idris ke Nabi Nuh ke Nabi Dzulkifli ke Nabi Ibrahim itu ini jarak terpanjang. Terpanjangnya itu kan Nabi Adam ke Nabi Idris itu 1200 tahun, nggak pernah muncul, kan gitu. Kemudian akhirnya silsilah itroh tataro, bahwa saya tidak mengutus semua rasul itu kecuali mereka itu tatro, kecuali mereka sambung kait mengikat. Dengan sebelumnya itu terus sambung, nggak akan pernah berhenti. Ini yang dihilangkan oleh umat Islam, disepakati dihilangkan. Padahal ayatnya kan nggak boleh hilang seharusnya kan gitu. Bahkan semua agama. Karena memang kemudian terulang kembali saat titik tertentu, nggak ada bencana seperti Nabi Muhammad, Nabi Isa kan nggak ada bencana besar. Tapi kan Nabi Isa turun itu saat itu ada tokoh sentral hebat yang dia merusak dunia, merusak kekuasaan, itu sangat hebat. Sehingga sebenarnya jumbuh yang kita kenal gambar Isa, mohon maaf pangapunten itu bukan gambar Isa, itu adalah gambar orang sebelum Isa, tokoh sebelum Isa. Itu hanya satu periode. Itu dulu zaman saat itu sangat terkenal sekali. Dan itu sekitar 20 sebelum Masehi. Kan itu ya. Kita nggak cerita ini tapi sekelas seperti itu. Kemudian itu sesungguhnya gambar yang sekarang bisa jadi begitu. Pangapunten kalau teman-teman saudara Nabi Isa bisa ditersih lah. Kemudian kalau keterangannya Nabi Isa sendiri, keterangan Nabi Isa sendiri kan mengatakan juga cenderung berkulit hitam. Tapi kembali, jadi pada saat hitam sawo matang jadi begitu ya. Kemudian pada saat di Nabi Isa turun karena membenahi moralitas yang chaos, kan itu. Mereka meminta bahwa Nabi Isa itu untuk membenahi masyarakat sepertinya Nabi Muhammad. Masyarakat Jazirah Arab saat itu disebut masyarakat jahiliyah rusak secara moral. Meminta Nabi Muhammad untuk membenahi. Tapi setelah benar-benar datang dimusuhi, setelah benar-benar ditolak, diabaikan, kan gitu. Karena ternyata datang untuk membenahi maunya tokoh-tokoh agama saat itu Nabi Muhammad datang itu maunya membenarkan, melegalkan, mengukuhkan hegemoni kekuasaannya, hegemoni kehormatannya. Pamannya Abu Jahal, maunya Abu Jahal. Ini nih saya datang, Abu Jahal yang benar, Abu Jahal ini yang tokoh, Abu Jahal yang harus kalian hormati, maunya begitu, kan gitu loh. Ternyata enggak, genepi syariat laku tata kebaikanmu, kemaslahatanmu, berbuat pikirmu yang telah baik, genepi dengan butiran iman. Kamu harus mengenal Allah, tidak hanya nama, beragama tidak hanya yang lahir. Surga itu duduk perkara tempat. Kemudian diberi alasan begini, kowe iki nek loro untu, saya kasih sate. Sate itu makanan enak, itu neraka begitu loh. Itu dijelaskan karena Nabi apa Nabi nggak jelaskan widodari. Lho nek kowe iki wong mati ki ora nganggo jasad, wong mati ki ruhiyah di surga ki. Jadi masalah surga ki duduk masalah fisik. Wis dijelaskan, berontak, gak iso.
Saya sudah terlanjur ngomong dalil seperti itu, nggak begitu. Mesti nggak bisa nerima. Lah, apakah sekarang juga akan terjadi seperti itu? Kok nek logika Al-Quran, iya, kan gitu. Kalau logika Alkitab, iya. Kan gitu. Kemudian banyak yang salah memahami. Seperti contoh, sampai Nabi, kalau kamu bekerja, Allah bekerja, gitu ya. Kalau kamu gak menjalankan perintah Allah, kamu gak memarokkan bumi, maka bumi akan rusak, kan gitu ya. Ayatnya ini, dalilnya ini. Itu saja paling sepele, itu aja umat saat itu gak mau. Iya, makanya. Nabi Isa tuh ngajari cara makan sehat, ngajari makan sehat, cara menjaga kesehatan. Nabi Isa itu ahlinya dalam hal ini, ahlinya, ahli kimia Nabi Isa itu. Kemudian umat setelahnya yang nggak ketemu Nabi Isa, ya, kemudian seperti kita mengaku sebagai umat Isa pamannya, orang betul orang gitu. Kemudian karena kita tuh tidak ahli obat, tidak ahli makanan sehat, kemudian kita melegendakan, memuja dengan dilegendakan. Nabi Isa itu menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit lepra dan seterusnya. Padahal itu ada teknologinya, ada sainsnya, ada ilmunya. Kita ngambil legendanya. Hampir semua umat-umat beragama itu mengambil legendanya. Orang zaman dulu aja Nabi Isa ditolak, apalagi zaman sekarang ya. Nek wes meninggal itu dipuji. Iya. Seandainya Nabi Isa turun bener, keleyang kondur, to wong sak donya gak percaya. Iya. Gak mungkin percaya. Imam Mahdi turun modelnya piye medune? Kok pesawat, kok kereta api, apa kok bis? Apa mulai meduk kok bis? Nah, jenengan sinten? Aku Imam Mahdi apa gak roh apa iki kopiah kowe kaya ngene piye iki nganti lencep yang gitu. Kopiah aku kelambiku wis kelambi double. Iki kan jelas iki jenenge gak terima kiai, gak terima ulama, ketua habib iki double iki bajune rangkep itu. Kopiahku rangkep songo. Berarti kan wali songo. Bla 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 bla. Inilah yang kemudian orang kan mesti gila dia, nggak percayalah. Ya oke. Nonton Pak. Ada dua hal mungkin yang menggelitik tadi. Yang pertama kaitannya dengan bahwa kebencanaan ini tidak bisa dihindari karena memang energi yang dimunculkan oleh personal yang menjadi makhluk di buminya ini. Sehingga energi ini tentu kalau tidak ada inti yang terisi, akhirnya tadi muncul istilah korin, dan ini memang tidak bisa dihindari secara logika nalar karena kondisi berblok-blok saat ini, bahkan dalam negara pun juga blok-blok, dalam partai pun juga ada blok-blok, ini juga menjadi pendorong kaitannya dengan sebuah kerusakan dan seterusnya itu. Yang kedua, bahwa setiap Nabi dan Rasul, bahkan juga generasi setelahnya adalah di zaman para wali, ini termasuk di ramalan Jayabaya di Siliwangi tadi, ini kan secara durasi waktu ini tentu berbeda-beda satu dengan yang lainnya, sehingga kaitannya dengan ini tentu ada paket yang mungkin menjadi hal yang sangat perlu diluruskan, adalah kaitannya dengan sejarah. Masing-masing menunggu yang sama, tetapi durasi waktu munculnya saat Jayabaya itu di tahunnya Jayabaya, di Siliwangi juga kajian itu muncul di Siliwangi, bahkan Kanjeng Nabi sendiri ini juga saat itu. Kalau dihitung jumlah penduduk zamannya para nabi dengan sekarang ini, mungkin kaitannya dengan tingkat tertolak ataupun diterima yang mungkin kajian yang ada. Ini dari sisi suku bangsa, dari sisi mungkin komunitasnya kan sangat banyak variannya, sehingga kaitannya dengan sejarah yang ada tadi, yang masing-masing juga ngugemi apa yang menjadi sejarahnya dan seterusnya.
Ini tentu juga menjadi fokus kaitannya dengan sebuah ciri yang tadi nama Imam Mahdi bernama sama dengan nama Nabi. Kalau Bapak tadi paring pangandikan kaitannya dengan bahwa nama Nabi itu bukan sebuah status tetapi fungsi. Ini tentu menjadi jawaban bahwa Imam Mahdi bernama sama dengan nama para nabi. Betul, Pak. Nah, kalau gitu tinggal nyari aja yang dari Abdullah di kelompok. Kalau itu sama dari sisi nama, kalau fungsi kan beda.